Malaysia yakin Indonesia akan dapat menyelesaikan masalah internal dan global yang melibatkan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dengan lebih baik dan lebih cepat, terutama ketika menjadi ketua ASEAN tahun 2023. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan hal itu karena melihat Indonesia memiliki pengaruh besar dan kerjasama ekonomi yang baik dengan... Teman-teman, kalian nyadar gak sih? Akhir-akhir ini tuh negara kita makin sering disorot asing, mau di ASEAN ataupun Eropa. Kenapa ya? Apalagi saat masa-masa pemilu sekarang. Ada yang penasaran? Sama. Saya juga. Oke. Saya jadi bertanya-tanya nih, sebesar apa sih pengaruh Indonesia buat dunia internasional? Apa iya seberpengaruh itu negara kita? Sampai-sampai saat pemilu kayak gini, banyak banget yang goreng isu dan bawa-bawa tentang pengaruh asing di negara kita tercinta Indonesia ini. Ya nggak? Yuklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas sebesar apa pengaruh Indonesia terhadap ASEAN. Stay tuned. Oke, sebelum lebih jauh penjelasannya, saya jelasin dikit sejarah ASEAN ini. Dikutip dari laman resminya asean.org, jadi pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 pemimpin yang terdiri dari para menteri luar negeri dari 5 negara berkumpul di Thailand. Nah, ada menteri luar negerinya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jadi para menteri ini duduk bersama di aula utama gedung Departemen Luar Negerinya Bangkok, Thailand, dan menandatangani sebuah dokumen. Berdasarkan dokumen tersebut, lahirlah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang dikenal dengan sebutan ASEAN. Kalau kepanjangannya tuh Association of Southeast Asian Nation. Ya, gitulah. 5 menteri luar negeri yang menandatangani dokumen tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Homan dari Thailand. Dan dokumen yang mereka tandatangani dikenal sebagai Deklarasi ASEAN. Ternyata dokumennya pendek dan sederhana aja cuy. Cuma berisi 5 artikel. Jadi perjanjian tersebut mendeklarasikan pembentukan asosiasi kerjasama regional antar negara-negara Asia Tenggara yang dikenal sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan menjelaskan maksud tujuan asosiasi tersebut. Maksud dan tujuan tersebut mengenai kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, dan bidang lainnya, dan dalam memajukan perdamaian, juga stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perserikatan bangsa-bangsa. Juga ditetapkan bahwa asosiasi ini akan terbuka untuk partisipasi semua negara di kawasan Asia Tenggara, sesuai dengan maksud, prinsip, dan tujuannya. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa ASEAN mewakili keinginan kolektif negara-negara Asia Tenggara untuk mengikat diri mereka bersama dalam persahabatan dan kerjasama, melalui upaya dan pengorbanan bersama, menjamin berkat perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran bagi rakyat mereka dan anak cucu. 5 menteri luar negeri yang menandatangani dokumen tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Homan dari Thailand. Kelima wakil dari setiap negara itu kemudian dijuluki Bapak Pendiri ASEAN atau The Founding Fathers. Nah, sekarang kita cari tahu seberapa berpengaruhnya negara kita Indonesia di level ASEAN nih cuy. Let's go. Jadi, kalau menurut Kompas nih, peran Indonesia dalam ASEAN sangat beragam dan penting cuy. Sebagai salah satu pendiri, Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN. Berikut 5 peran penting Indonesia dalam ASEAN menurut Kompas. 1. Negara pendiri ASEAN. Kalau ini udah pasti ya kan? Seperti yang udah kita bahas di atas, Indonesia beserta keempat negara lainnya bersama sepakat mendirikan ASEAN. 2. Penggagas Komunitas Keamanan ASEAN. Jadi nih, salah satu peran lain Indonesia yang dianggap penting di ASEAN adalah menggagas komunitas keamanan melalui Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community, kalau disingkat ASC. ASC dibentuk dengan tujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN buat mewujudkan perdamaian di kawasan ASEAN ini cuy. ASC ini ditandatangani di Senggigi, Lombok pada tanggal 12 September 2003 dan diwujudkan dalam Bali Concord II pada tahun 2003. 3.
penyelenggara KTT pertama. Peran penting Indonesia lainnya dalam ASEAN itu adalah sebagai penggagas konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama kali. KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 25 Februari tahun 1976. Buat yang belum tahu nih, KTT merupakan pertemuan puncak para pemimpin anggota ASEAN. Nah, KTT pertama tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan budaya antar anggota ASEAN, cuy. Selain di Bali, Indonesia juga udah beberapa kali menjadi tuan rumah beberapa KTT ASEAN, cuy. 4. Menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Jadi nih cuy, Indonesia juga berperan penting dalam membantu menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Salah satu implementasi tersebut adalah Indonesia bergabung menjadi pasukan perdamaian PBB di akhir Perang Vietnam pada tahun 1973 hingga tahun 1974. Indonesia juga memfasilitasi perdamaian di Filipina antara pemerintah setempat dengan gerakan pembebasan Moro. Indonesia juga turut aktif dalam mendamaikan Perang Kamboja pada tahun 1988. 5. Turut andil dalam SEA Games. Peran Indonesia lainnya di ASEAN adalah turut andil dalam pesta olahraga Asia Tenggara, yakni SEA Games. SEA Games adalah festival multi olahraga untuk kawasan Asia Tenggara yang dihelat setiap 2 tahun sekali, cuy. SEA Games merupakan singkatan dari Southeast Asian Games. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah perhelatan SEA Games ini. Nah, saya nemuin rangkuman lain nih. Rangkuman singkat tentang rekam jejak pengaruh Indonesia di ASEAN berdasarkan situs indonesiabaik.id. Ini dia. Tambahan nih, kalau menurut detik.com, ada 4 peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN nih cuy. 1. Menyongsong dan mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Dalam hal ini, Indonesia sangat mendukung program MEA untuk mengatasi masalah ekonomi dan peningkatan stabilitas ekonomi ASEAN yang tujuannya tuh buat menyaingi kekuatan ekonomi Asia, cuy. MEA didirikan saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pada tahun 2003 di Bali, cuy. MEA ini disebut juga ASEAN Economic Community atau AEC. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN lainnya yaitu sebagai penyelenggara kerjasama sektor industri. Beberapa proyek industri ASEAN tersebut diantaranya tembaga, pupuk, abu soda, hingga vaksin. Misalnya ASEAN Aceh Fertilizer Project yang menjadi pabrik pupuk di Aceh dan ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk yang ada di Malaysia. 3. Membuka kawasan jalur kapal perdagangan bebas ASEAN. Di sini, Indonesia berperan dalam mengadakan sarana transportasi melalui jalur kapal niaga. Dengan adanya pemisah alur laut Kepulauan Indonesia ALKI 1 dan ALKI 2 yang menjadi jalur perairan bebas dilewati atau freedom to passage oleh kapal negara lain. Selain itu, peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN adalah sebagai pelopor berdirinya ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau AFTA yang juga bertujuan untuk mempermudah aktivitas dagang di negara Asia Tenggara dan pasar global. Adanya ALKI serta AFTA sebagai jalur pelayaran perdagangan bebas ASEAN ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing jual beli masyarakat agar perekonomian ASEAN terus berkembang maju serta kompetitif nih cuy. Seperti yang kita ketahui semua, Indonesia dikenal berada pada posisi silang dunia atau poros maritim dunia karena berada di 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Nah, letak tersebutlah yang membuat Indonesia berada pada jalur perdagangan yang memungkinkan banyaknya aktivitas ekonomi bisa dilakukan, terutama nih dalam bidang jasa dan industri untuk diekspor. Gitu cuy. Nice. Wah, poin ketiga ini relate banget ya sama konten yang saya bahas sebelumnya. Yang ini nih, 4. Penyedia cadangan pangan ASEAN. Jadi nih cuy, Indonesia bisa disebut juga sebagai lumbung ASEAN yang memungkinkan untuk memberikan sumber makanan pokok terutama bagi anggota ASEAN. Sebenarnya, selain Indonesia, ada juga Thailand dan Vietnam yang menjadi negara penyedia pangan di ASEAN cuy. Jadi kalau disimpulkan nih, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN tuh mendukung pembentukan integrasi ekonomi negara kawasan Asia Tenggara melalui MEA, membuka pusat promosi ASEAN, menjalin kerjasama perdagangan perindustrian dan sektor jasa, serta menjadi lumbung padi ASEAN. Wah, banyak juga ya. Oke cuy, itu semua poin yang saya ambil buat jelasin pengaruh Indonesia di level ASEAN. Ada yang mau nambahin? Silahkan komen ya. Sebenarnya judul awal konten itu pengaruh Indonesia di level dunia, teman-teman. Gak cuma sebatas di level ASEAN aja. Tapi nih, kok saya lihat panjang banget skripnya. Kan kalau gitu bisa gawat. Gawat buat nonton saya. Pada bosen nanti, ya nggak? Jadi alhasil, ya saya persingkat aja. Cuma di level ASEAN aja.
Gitu cuy. Oh ya, kalau memang masih ada yang penasaran dan pengen tahu gimana pengaruh Indonesia di level dunia, komen aja ya. Mungkin bisa kita lanjutin di next konten. Ya, mungkin. Oke, segini aja video saya kali ini tentang seberapa besar pengaruh Indonesia di level ASEAN. Gimana menurut teman-teman? Ada yang mau nambahin pengaruh apa aja yang udah Indonesia kasih buat ASEAN? Silahkan komen ya. Seperti biasa, jika ada yang ingin menambahkan, mengkoreksi, atau menyanggah, bisa komen di bawah ya. Tekan tombol like-nya jika suka, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya, karena sharing is caring. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye!